Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haya TV. Kali ini kita akan belajar membahas tentang fisika dasar, yaitu yang judulnya tentang gerakan satu dimensi. Nanti di gerakan satu dimensi itu kita akan belajar tentang kecepatan, kelajuan, terus perpindahan, dan percepatan. Nah, kali ini kita akan fokus di ini dulu aja, 3 ini dulu aja. Percepatannya nanti di subbab selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang gerakan satu dimensi. Gerakan satu dimensi itu apa sih? Gerakan satu dimensi itu adalah gerakan sepanjang garis lurus. Jadi ini gerakan yang hanya ada di sepanjang garis lurus. Sepanjang garis lurus, kita ketik aja di sini. Sepanjang garis lurus. Garis lurus. Nah, ini gerakan satu dimensi. Nah, biasanya itu gerakan satu dimensi itu hanya mempunyai dua arah. Jadi mempunyai dua arah, positif dan negatif. Jadi ini cuma ada dua arah, positif dan negatif. Biasanya ditandai dengan, kalau positif itu ke kanan, misalnya ada garis lurus seperti ini. Terus kita tandai di sini ada titik asal, terus arah geraknya ke arah kanan. Nah, ini positif. Dan kalau misalnya arah geraknya ke kiri, itu namanya negatif. Nah, sekarang kita bahas tentang kelajuan dulu. Kelajuan itu, jadi misalnya kita ini dulu, kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata itu adalah perbandingan, definisinya dulu ya. Perbandingan jarak total yang ditempuh terhadap waktu totalnya. Jadi kita terima dulu aja. Jadi kelajuan itu, kelajuan adalah jarak total terhadap waktunya, waktu totalnya. Terhadap waktu totalnya. Nah, jadi misalnya jarak totalnya berapa yang telah ditempuh. Nah, nanti waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak tersebut itu berapa. Nah, itu disebut dengan kelajuan. Nah, kelajuan itu biasanya tidak menceritakan peristiwa atau apa-apa tentang perjalanan tersebut. Dia hanya membicarakan tentang totalnya saja. Jadi kelajuan ini hanya membicarakan tentang totalnya saja. Jadi dia tidak ada peristiwa atau apa-apa tentang dalam perjalanan tersebut. Jadi misalnya ada suatu benda bergerak seperti ini. Nah, bergerak ke arah titik ini, ke arah titik A. Nah, dari titik asal, dari titik 0 ini ke titik A ini, jarak totalnya berapa? Jaraknya berapa? Terus dibagi waktu total yang telah dia tempuh. Nah, itu namanya kelajuan. Kelajuan rata-rata. Nah, satuannya itu adalah meter per second.
atau bisa juga kelajuannya kilometer per jam. Nah, sekarang ini tentang kelajuan. Kalau kelajuan itu tidak menceritakan peristiwa atau apa-apa tentang perjalanan tersebut, dia hanya membicarakan tentang totalnya saja. Sekarang kita ke kecepatan. Nah, kecepatan kita tulis dulu kecepatan. Nah, kalau kecepatan itu hampir sama dengan kelajuan. Ya, hampir sama, tetapi memiliki perbedaan. Nah, kalau misalnya kecepatan itu memiliki arah gerakan. Nah, kalau misalnya kecepatan itu memiliki arah gerakan. Memiliki arah gerakan. Memiliki arah gerakan. Arah geraknya aja ya. Nah, jadi beda sama kalau misalnya kelajuan. Tadi kelajuan tidak membicarakan tentang arah geraknya. Nah, sebelum membicarakan tentang kecepatan, kita harus tahu dulu tentang perpindahan. Nah, jadi misalnya gini. Ada sebuah garis untuk titik awal. Untuk titik awal misalnya saya taruh A garis titik awal. Terus ada suatu titik lain terhadap titik ini, titik awal ini. Misalnya saya taruh di sini titik B. Nah, jadi titik B ini bergantung posisinya terhadap titik A, titik asal nih. A ini sini asal ya. Titik asal. Jadi titik B ini posisinya itu relatif terhadap titik asal. Nah, kita sepakat kalau misalnya ke arah kanan itu adalah positif, kalau misalnya ke arah kiri adalah negatif. Kita sepakat di situ dulu ya. Nah, misalnya gini. Kita contoh realnya aja. Misalnya ada sebuah motor. Di sini sebuah motor, terus motor bergerak. Sini motor ya, motor. Kita ulangin dulu. Motor. Ini kita kasih judulnya dulu. Motor bergerak dari titik X. Kita kasih tanda. Misalnya di sini adalah X1. Terus bergerak ke titik X2. Nah, pada saat X1 dia memiliki waktu T1, benar nggak? Nah, pada saat dia di X2 dia memiliki waktu T2. Nah, kita pelan-pelan di sini. Jadi T ini adalah waktu ya. T adalah waktu. Waktu pada saat di titik itu. Di sini T1 berarti pada saat di titik X1 dan T2 berarti pada saat di titik X2. Nah, perubahan posisi motor dari X1 ke X2 itu dinamakan dengan perpindahan. Jadi perpindahan titik dari X1 ke X2 itu namanya perpindahan. Jadi X1 ke X2 namanya perpindahan. Nah, kita kasih lambang delta X. Delta di sini
menyatakan sebuah perubahan kuantitas. Nah, kuantitas di sini kita kuantitas jaraknya ya. Jadi kita jaraknya adalah X. Jadi perubahan delta X perubahan X. Jadi delta X-nya sama dengan X2 dikurang X1. Jadi titik akhir dikurang titik awal. Nah, ini bila motor bergerak dari titik X1 ke X2. Nah, jadi kita bisa ketemu di sini nih. Kecepatan adalah laju perubahan posisi. Adalah laju perubahan posisi. Laju perubahan posisi. Ini adalah kecepatan. Nah, jadi kecepatan rata-rata benda ini, misal atau kecepatan motor, kalau dalam contoh ini, itu adalah perbandingan antara perpindahan delta X dengan selang waktu delta T. Jadi ulang. Jadi kecepatan rata-rata, di sini kita tulis saja. Kecepatan rata-rata. Itu sama dengan apa? Perbandingan antara perpindahan. Kita tulis di sini perbandingan perpindahan dengan selang waktu. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita rumuskan V rata-rata sama dengan V di sini menyebutkan kecepatan ya. Jadi kecepatan rata-rata adalah delta X per delta T. Jadi kalau misalnya kita uraikan lagi, X2 dikurangin X1 per T2 dikurangi T1. Jadi ini adalah kecepatan rata-rata suatu benda dalam gerakan satu dimensi. Nah, peringatan. Jadi perpindahan atau kecepatan, mana tadi? Nah, ini perpindahan kita tulis di sini. Perpindahan dan kecepatan itu bisa bernilai positif atau negatif. Jadi perpindahan dan kecepatan ini bisa bernilai positif dan negatif. Jadi tergantung dari nilai X2-nya. Bila X2-nya besar daripada X1 bisa jadi dia positif. Kalau misalnya X2-nya lebih kecil daripada X1, itu bisa bernilai negatif. Nah, ingat kalau misalnya positif itu ke arah kanan, kita tulis di sini. Kita bikin perjanjian kalau misalnya positif kanan,
Kalau misalnya negatif, mana tadi? Jadi di sini percepatan dan perpindahan. Nah, kalau misalnya negatif, itu bisa itu ke kiri. Itu negatif. Oke. Ya, segini dulu. Nah, bisa jadi nanti teman-teman bingung. Jadi kita urai lagi, kita rangkum lagi. Nanti untuk pembahasan soalnya kita di video selanjutnya aja. Nah, jadi kita bahas tentang 3 ini tadi ya. Kecepatan, kelajuan, dan perpindahan. Untuk percepatannya nanti kita di video selanjutnya aja. Sekian dulu dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar. Nah, ini sebagai apa? Kalau misalnya ada bahan buku bacaan lain atau yang bisa melengkapi dari materi ini bisa di-share atau di kalian jadi nggak hanya berpaku pada referensi ini aja, jadi bisa dicari di buku-buku lain. Oke, tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.